Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam wawancara ini. Hari ini kita akan melakukan wawancara untuk mencari siapa yang akan menempatkan posisi finance manager. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memperkenalkan diri. Saya Violeta selaku staff di sini dan selanjutnya akan disambung oleh Ibu Dian. Untuk Ibu Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Violeta. Selamat datang kepada semua kandidat. Saya Dian, saya selaku Direktur Utama perusahaan ini, dan kami sangat antusias untuk menemukan kandidat yang tepat untuk posisi Finance Manager ini, yang sangat penting bagi perusahaan kami. Jadi, saya harap dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan kandidat yang tepat dan berkompeten. Baik, terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya untuk Ibu Novia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Violeta. Perkenalkan, nama saya Novia, HRD Manager di sini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan kandidat pertama. Untuk Naila, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda yang relevan dengan posisi Finance Manager. Baik, terima kasih Bu. Tentu saja saya bisa menjelaskan. Pada saat ini saya memiliki gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indah Prasta Pagari dan telah bekerja di bidang keuangan selama lebih dari 5 tahun. Saya juga pernah menjabat sebagai senior financial analysis di perusahaan Frisian Flag, di mana saya bertanggung jawab atas analisis laporan keuangan dan perencanaan anggaran. Selain itu, saya juga memiliki sertifikat CAI yang membantu saya dalam menginterpretasi data investasi dan membuat keputusan yang lebih objektif. Wah, menarik sekali Naila. Lalu bagaimana Naila menangani proyek-proyek besar yang melibatkan banyak stakeholder? Contohnya, saat kita sedang merevisi rencana bisnis kami ini. Ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya, saya seringkali terlibat dalam proyek strategis yang melibatkan divisi-divisi yang sangat berbeda. Untuk itu, saya juga menggunakan teknik SWOT analisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Lalu saya juga mengkoordinasikan rapat reguler dengan semua stakeholder untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama tentang tujuan proyek. Dengan cara itu, kita juga dapat bisa menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua rencana sudah jelas sebelum dieksekusikan. Itu sangat informatif ya Naila. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa tim Anda tetap termotivasi dan produktif? Yang pertama itu saya sangat percaya dengan pentingnya komunikasi secara terbuka dan pengakuan atas pencapaian kerja sama tim. Dan saya juga memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan workshop. Selain itu, saya juga mendorong budaya kerja yang inklusif dan toleran terhadap gagasan yang baru dengan cara anggota tim saya merasa lebih nyaman berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam proses decision making. Terima kasih Naila. Sekarang kita akan beralih ke kandidat kedua, yaitu Devina. Untuk Devina, apa pengalaman Anda dalam menyusun laporan keuangan dan analisis data? Ya, tentu saja Bu. Dalam pengalaman saya sebelumnya di perusahaan IF, saya bertanggung jawab atas pengembangan sistem akuntansi yang lebih efisien dan transparan. Saya menggunakan software ERP atau disebut juga Enterprise Resourcing Planning untuk mengintegrasikan semua modul keuangan dan logistik dalam satu platform. Selain itu, saya juga mengembangkan dashboard real time yang memungkinkan manajemen untuk memantau performa keuangan secara instan. Wow, luar biasa sekali. Lalu bagaimana Anda menangani konflik dalam tim keuangan? Menangani konflik dalam tim keuangan, secara pengalaman yang saya sebelumnya di perusahaan PT Mayora Indah Tbk, kami pernah mengalami
ketidaksepakatan mengenai alokasi anggaran antara departemen. Jadi saya mengorganisir pertemuan untuk mendengarkan pandangan semua pihak, lalu kita mencari solusi yang saling menguntungkan dengan pendekatan kolaboratif dan open-minded terhadap perspektif yang berbeda dari setiap anggota tim. Jadi dengan adanya diskusi bersama dengan pendekatan kolaboratif dan open-minded, saya dan tim di perusahaan mampu mengelola konflik secara efektif tanpa mengorbankan tujuan. Terima kasih, Devina. Selanjutnya, kandidat ketiga yaitu Wulan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya memiliki pengalaman luas dalam menyusun laporan bulanan maupun tahunan selama 6 tahun terakhir di salah satu perusahaan percetakan besar di Jakarta. Saya juga menggunakan berbagai alat analisis data untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami oleh manajemen. Itu bagus sekali ya, Wulan. Lalu bagaimana Anda menangani tekanan saat menghadapi waktu yang ketat? Biasanya saya membuat rencana kerja yang terinci, prioritisasi tugas berdasarkan urgensi dampaknya terhadap proyek secara keseluruhan. Dengan cara ini saya tetap fokus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Baik, Wulan. Terima kasih atas jawaban yang luar biasanya. Untuk kandidat selanjutnya yaitu Ermila. Sebagai finance manager, bagaimana Ermila bisa menyeimbangkan antara biaya dan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan di perusahaan? Baik, Ibu Violeta. Pengendalian biaya dan pertumbuhan harus selalu seimbang. Saya percaya bahwa biaya yang tidak esensial harus selalu dikendalikan dengan ketat. Tetapi kita tidak boleh mengorbankan investasi pada area yang mendukung pertumbuhan jangka panjang seperti R&D, pengembangan karyawan atau teknologi. Dalam pengalaman saya, penting untuk membedakan antara pengeluaran yang bersifat investasi dengan pengeluaran operasional. Saya selalu melakukan evaluasi ROI sebelum melakukan pengeluaran besar untuk memastikan setiap dana yang dikeluarkan membawa nilai yang jelas bagi perusahaan. Terima kasih, Ermila. Lalu, jika terpilih untuk posisi ini, apa prioritas pertama Anda 100 hari pertama? Baik, Ibu Dian. Prioritas pertama saya adalah memahami secara mendalam kondisi keuangan perusahaan saat ini dan meninjau proses dan sistem yang ada. Saya akan mengevaluasi struktur anggaran, pelaporan, dan kontrol internal untuk melihat apakah ada ruang untuk perbaikan. Selain itu, saya ingin bertemu dengan semua pemangku kepentingan utama untuk memahami tantangan dan target mereka, serta bekerja sama dengan tim untuk menyusun rencana strategis keuangan yang mendukung visi jangka panjang perusahaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua kandidat atas jawaban yang sangat baik dan informatif. Iya, terima kasih Ibu HRD, Ibu Violeta, Ibu Dian atas sebagai direktur. Terima kasih atas kesempatan rekrutmen ini yang telah diberikan kepada kami sebagai kandidat. Kami sebagai kandidat menunggu kabar baik dari Ibu Violeta, Ibu Novi, dan Ibu Dian. Terima kasih banyak atas sekali kesempatan lagi. ini. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua kandidat atas partisipasinya hari ini. Saya berharap dapat menemukan kandidat terbaik untuk posisi finance manager di perusahaan kami ini. Semoga sukses untuk Anda semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Are you down?